Hari ini asingnya sih net buy tipis. Ya SG-nya koreksi hari ini. Ya nilai transaksi nggak terlalu rame ya. 9,5 T. Seperti biasa kalau untuk nilai transaksi. Ini kita lihat sih masih wajar. Asing ada beberapa net buy di big banks masih ya teman-teman. BNI, BCA itu masih ada net buy dari asing. Mandiri net sell. Mandiri hari ini ARB karena ex dividend date teman-teman. Astra ini sebenarnya yang lumayan menarik ya. Kalau kita lihat meskipun mau ada dividen jumbo, ya memang meskipun ini memang masih menunggu rupsnya ya. Tapi asing ini net sell terus nih teman-teman untuk di Astra ya. Jadi mungkin kalau Astra kita better buy on weakness aja. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya kan dia juga udah mulai agak balik lagi ke harga sebelum waktu itu naik pas pengumuman dividen ya. Jadi Astra nanti kemungkinan besar sih pasti akan di-approve ya untuk dividen. Karena Jardine juga lagi butuh duit. Dan tahun lalu itu kan dari call-callan, Astra ini kan diuntungkan juga dengan call waktu itu naik. Ya earnings-nya kan cukup oke ya teman-teman. Jadi ya kapan lagi gitu kalau misalnya kita sebagai Jardine ngelihat anak usaha kita ya naik cukup signifikan karena dari call ya pasti mereka akan minta dividen kan, karena belum tentu tahun ini atau tahun depan untuk batu bara itu bisa ngejos lagi seperti tahun lalu teman-teman ya. Ya di luar itu hari ini ICBP baru aja rilis laporan keuangan. Untuk ICBP earnings good. Kalau kita lihat ICBP ini laporan keuangannya memang kalau di Q4-nya kan itu agak turun secara kuartal on kuartal dan year on year. Tapi untuk full year-nya selama sepanjang tahun 2022 kemarin itu masih bertumbuh. Core profit-nya juga bertumbuh. Net profit waktu itu memang kan sempat agak turun karena ada forex loss ya. Kalau teman-teman ingat ICBP itu saya lupa di Q2 atau Q3, Q2 kalau nggak salah ya. Itu dia ada FX loss. Tapi other than that ini penjualannya masih sangat stabil. Penjualan mie instan naik. Rata-rata sih masih naik semua. Orang sekarang concern itu nanti di kuartal 1 ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ICBP ini kan penjualannya sekarang juga didukung dari Pine Hill ya. Jadi Pine Hill itu kan di Egypt, Nigeria. Pine Hill itu kan sekitaran 20-30% dari penjualannya si ICBP teman-teman. Cukup gede. Dan ya memang kalau kita lihat mungkin untuk Indonesia volume instan noodle-nya penjualannya belum bisa naik signifikan. Makanya ICBP ini kan dia selalu ngandalin dari Pine Hill ya. Itu ada di daerah Egypt, Nigeria. Kalau kita lihat ini Q1 ada potensi untuk forex loss. Karena mata uangnya di Egypt dan Nigeria itu kan turun 60%. Jadi sedikit banyak itu pasti akan ngefek si ICBP nanti di kuartal 1. Laporan keuangan kuartal 1 itu nanti bulan April. Tapi saya justru melihat mungkin selama sebenarnya ya, selama top line atau revenue-nya dan core profit itu masih bisa bertumbuh. Saya bilang kalau ada sedikit koreksi-koreksi nanti karena ada forex loss itu bisa jadi kesempatan untuk beli teman-teman. Kenapa gitu? Karena tahun ini sebenarnya story kita masih sama ya. Di saham-saham defensif seperti consumer dan juga saham sektor telekomunikasi itu masih sangat menarik.
Karena tahun ini ya tahun politik ya. Pasti ya kalau teman-teman lihat sektor lain IHSG cukup volatile, sektor consumer masih sangat stabil teman-teman. Mau kemarin orang-orang khawatir untuk banking ya kan, di luar negeri SVB, Credit Suisse. Teman-teman coba lihat perbankan besar kita pergerakannya seperti apa. Dari BBNI, BBCA, BBRI, Bank Mandiri, semuanya stabil. Justru beberapa naik. Mandiri Jumat kemarin karena ada dividen, itu hampir break dari all time high-nya lagi. Ya sekarang koreksi ya wajar karena dividen, ex-dividend date. Tapi kalau teman-teman perhatiin secara overall, dia itu masih bergerak di area sideways-nya. Support itu kan di kisaran 9.800, 9.900 untuk Bank Mandiri. Jadi sebenarnya kalau orang khawatir dengan perbankan global, menurut saya kita nggak usah terlalu khawatir dengan perbankan kita, teman-teman ya. Ya karena satu, customer base-nya untuk perbankan di Indonesia itu sangat beragam. Kedua, kita ini perbankannya masih sangat konservatif. Kalau perbankan di luar negeri itu mereka sangat bergantung kepada pendapatan dari mereka trading obligasi. Di Indonesia tuh enggak, perbankan kita itu masih sangat lebih konservatif lah. Jadi kalau teman-teman tahu perbankan seperti SVB itu mereka kan mencatatkan loss atau kerugian yang cukup gede gara-gara obligasi itu kan anjlok. Nah, berarti apakah Indonesia kan seperti itu? Enggak, porsinya jauh lebih kecil untuk pendapatan dari obligasi. Pendapatan terutama itu ya dari orang-orang minjem duit teman-teman untuk bisnis dan lain sebagainya. Ya jadi sebenarnya itu yang membuat perbankan di kita itu sangat stabil, sangat bagus. Apalagi kalau teman-teman lihat BBCA ya. Justru BBCA kalau ada koreksi ya bisa jadi kesempatan beli. Waktu itu beberapa hari yang lalu kita juga rekomendasiin BBCA karena pas ya dia pergerakan cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman lihat dia itu kan bergerak di dekat EMA 20 dan EMA 100-nya waktu itu. Ya, jadi itu bisa jadi kesempatan untuk beli. Nih ya, saya coba share. Nah ini kalau teman-teman lihat ya untuk BBCA. BBCA ini sekarang kan masih bergerak di area sideways lagi. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, waktu itu kan dia berhasil rebound. Kita sempat rekomendasikan di sini. Dia kan udah bergerak di atas EMA 200-nya. Kalau teman-teman lihat, dia ini masih gerak di atas EMA 200-nya terus nih teman-teman. Ya, ini EMA 200, koreksi di sini terus berhasil mantul lagi, di sini juga berhasil mantul. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin BBCA itu nggak ada masalah. BBRI-nya kayak gimana? BBRI juga sama kalau teman-teman lihat nih. Ini kan sekarang dia lagi bergerak di dekat EMA 100-nya nih. Dekat sini, ya ini sempat jebol tapi di EMA 200-nya dimantul. Ini dekat EMA 100 mantul, EMA 100 juga mantul. Jadi dua EMA ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai support ya teman-teman. Tinggal kalau big banks ini teman-teman ingetin aja ex dividennya kapan. Karena big banks ini kan lagi mendekati dividen-dividenan ya. Kalau BBRI ini ex dividend date-nya udah lewat tanggal 24 kemarin. Jadi menurut saya belum ada potensi buat dia turun terlalu signifikan. Jadi dekat-dekat sini sebenarnya teman-teman bisa manfaatin untuk entry. Terus Bank Mandiri hari ini ex dividend date, makanya koreksi dalam. Nah, ya waktu itu kan sudah mencapai ya di sini ya dekat-dekat all time high-nya terus dia koreksi. Kalau mau coba beli teman-teman coba tunggu dekat-dekat sini lagi nih. Dekat-dekat 9.800, 9.900. Ini masih menarik buat teman-teman entry lagi ya, dekat-dekat sini. Itu di Bank Mandiri. Terus bank ada apa lagi sih? BBNI. BBNI juga sama teman-teman. Ini malah EMA-nya baru aja golden cross ya. Jadi kalau saya sih BBNI ini kan masih agak nanggung karena dia resistennya itu di dekat 9.900-an. Kalau di sini juga agak nanggung. Ini coba sebenarnya saya hapus. Ini better sebenarnya kalau kita mau coba entry. Saya akan coba tunggu dekat-dekat sini teman-teman. Ke situ atau dekat-dekat sini lah.
ya. Tunggu agak pullback aja untuk big banks. Karena memang kita belum ada katalis yang terlalu signifikan dan mungkin nanti akan ya market ini masih akan bergeraknya cukup volatile lah kalau kita lihat ya. Ini coba saya kasih lihat dulu sebenarnya di Bloomberg. Ini ada berita dan artikel yang cukup menarik nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu The Fed ini kemarin itu kan masih meningkatkan suku bunganya 25 basis point ya. Masih naik 25 basis point. Tapi market itu yang ngarep The Fed ini nanti di semester 2 udah mulai nurunin suku bunga nih teman-teman. Padahal sebenarnya The Fed kemarin itu mereka nggak ada mention atas penurunan suku bunga. The Fed kemarin mention yes untuk suku bunga ini mereka akan mulai stop kenaikannya tapi belum ada untuk penurunan suku bunga. Nah di sini teman-teman lihat ini sebenarnya marketnya aja yang ngarep. Ya ini adalah ekspektasi market, ekspektasi investor ya. Ini adalah suku bunganya The Fed yang paling atas ini, yang bawah ini nggak usah dilihat. Jadi ngeliat yang ini aja. Market pada saat bulan lalu itu berarti sebelum kejadian SVB dan lain-lain, market itu masih expect The Fed ini akan naikin suku bunga sampai nanti itu di kisaran bulan 9, bulan 10, ya masuk Q3, masuk Q4 lah, baru mulai akan menurunkan nih teman-teman. Ini kelihatan kan, di Januari baru mulai akan menurunkan suku bunga. Tapi setelah kejadian dari SVB dan Credit Suisse, meskipun The Fed ini nggak bilang oke, kita akan langsung nurunin suku bunga, tapi market ini expect The Fed ini nurunin suku bunganya lebih cepat. Nih ya, kalau di sini kelihatan mulai mendekati Desember, di sini nih kayak berarti ini bulan apa nih? Bulan 6, bulan 5, bulan 6, market ini sudah expect The Fed ini akan menurunkan suku bunga. Lalu apa yang akan terjadi teman-teman? Ini yang membuat market ini akan volatile ke depannya menurut saya. Karena ini itu kan ekspektasinya para investor, ngarep. Sedangkan The Fed itu udah jelas-jelas bilang pas meeting kemarin, mereka itu akan tetap fokus di inflasi, biar inflasi ini turun. Kenapa seperti itu? Karena ya mereka melihat oke, kalau untuk banking sectors kita udah ada backstop nih. Jadi ada banking yang butuh bantuan, kita udah siap menolong. Ditambah lagi kalau teman-teman lihat kemarin SVB gimana? Ini ada First Citizens, ini mereka udah agree untuk beli SVB ini teman-teman. Jadi The Fed-nya bisa bilang lagi, oke, jadi kalau untuk yang kejadian banking kemarin kita udah siapin kalau mereka butuh dana. Dan juga SVB ini udah istilahnya udah ada yang beli, udah ada yang nolong teman-teman. Kayak si Credit Suisse ditolong sama UBS. Jadi mereka akan tetap fokus untuk di inflasi. Karena kalau mereka segampang itu untuk pivot karena ada something kayak banks yang mengalami kesulitan likuiditas, mereka ini langsung nurunin suku bunga, langsung QE, itu akan direspon negatif oleh market. Justru itu akan menimbulkan kekhawatiran baru di market. Wah ini berarti The Fed ini bakal mulai mengambil tindakan-tindakan yang agresif teman-teman. Justru itu yang nggak mau ditunjukkan oleh The Fed kan. Makanya kalau kita lihat ya sebenarnya market ini ngarep, justru yang saya takutkan dengan market ngarep ya teman-teman. Market ngarep, terus ternyata nanti The Fed gak deliver, itu bisa membuat market masih volatile. Setelah itu butuh beberapa hari lagi, mungkin beberapa minggu malah, untuk market ini mulai price in lagi. Sebenarnya sekarang kalau teman-teman lihat, ya yieldnya ini kan udah berkisaran di bawah sini nih teman-teman ya. Udah dekat-dekat area, angkanya nggak kelihatan. Di dekat area-area 3,3, 3,4. Ini itu ya
berarti kan kalau ya yield ini kan berbanding terbalik dengan harga ya teman-teman. Jadi pada saat itu yieldnya ini turun terus. Biasanya malah kalau ada kenaikan suku bunga, yieldnya itu naik. Tapi kemarin ada kenaikan suku bunga, yieldnya ini masih turun. Berarti market ini kan sebenarnya expect, kayak yang saya bilang tadi, the Fed ini akan segera stop, atau justru mulai akan nurunin suku bunga, teman-teman ya. Apakah itu akan kejadian? We never know. Mungkin kita harus tunggu nanti data-data ekonomi seperti apa. Ditambah lagi untuk minggu ini akan ada speech-nya dari beberapa governor the Fed ya. Governor the Fed ngomong apa itu juga cukup unpredictable teman-teman. Karena satu governor dan governor lain kadang punya view yang cukup berbeda. Makanya saya bilang market minggu ini akan volatile. Terus kalau market volatile, kita mesti ngapain nih Brooklyn? Kita mesti beli saham apa nih? Menurut saya, stick to defensive. Kalau teman-teman bingung, KLB ini salah satu yang sudah sering kita rekomendasiin. Waktu itu udah hit TP juga. Ini masuk lagi ke area sini. Ini kalau teman-teman lihat ya, dekat-dekat sini, dia ini kan cukup stabil nih. Jadi sebenarnya dekat area-area, saya akan coba ngantri dekat sini ya. 2000 sampai 2100 untuk KLB ini area idealnya sebenarnya untuk entry. Terus consumer lain itu ada ini di sini juga, Mayora ini sebenarnya dia lagi belum turun, skip. Mungkin selain itu kita lihat momentum lebaran, RALS juga lagi belum turun. RALS ini idealnya entry-nya dekat-dekat sini ya, di dekat 630. Terus sebenarnya yang cukup menarik juga, di mana banyak uncertainty, orang itu kan pasti larinya ke gold, ke emas. Ini lagi agak pullback nih teman-teman ya, untuk emas. Mungkin ini bisa dijadikan kesempatan untuk entry lagi di saham-saham emas, tapi justru nggak turun nih. BRMS sih saya waktu itu coba ngantri dekat sini ya, belum kena. Antam hari ini candlenya nggak asik ya, dia menguat signifikan terus habis itu kempes. Sebenarnya di sini ada gap juga dekat sini, dekat 1915 kalau mau entry. Terus ditambah lagi ini kan sudah tanggal 27 ya. Laporan keuangan itu terakhir tanggal 31 Maret. Jadi dalam beberapa hari ini mungkin kalau teman-teman punya kenalan atau mungkin justru teman-teman kerja di capital market, di sekuritas, atau ada teman, ada saudara, kasih semangat teman-teman. Karena pasti banyak lembur-lemburnya beberapa hari ini, atau mungkin dari minggu lalu justru udah banyak lembur karena musim laporan keuangan. Salah satu tadi yang baru keluar itu ICBP, yang saya bilang, which is masih laporan keuangannya juga cukup bagus kalau kita lihat dari core profitnya, karena kalau dari net profit ya di Q2 atau Q3 kemarin kan mereka ada FX loss. ICBP ini secara teknikal juga oke, dia break dari MA200 dan MA20-nya, ini juga ngebentuk hammer. Sebenarnya area untuk entry-nya dekat-dekat sini nih. Dekat-dekat sini, ini untuk area entry. INDF ini juga sama. Ya teman-teman, aduh kempes. Justru mantep nih, saya justru nunggu di area 6025 sampai dekat-dekat sini. 6250 sampai ya dekat-dekat 6275 ya, dekat-dekat MA-nya sini. Di dekat-dekat situ untuk entry itu di INDF. Terus selain INDF, coba saya lihatin lagi yang perlu di notes untuk besok ya teman-teman. Besok itu ex dividennya BBNI ya, BBNI ex dividen, ESA ex dividen. Jadi hati-hati, besok adalah cum dividennya BBCA dan juga BBTN. Nah itu sebenarnya cukup menarik. BBTN baru kita bilang besok cum dividen. Teknikalnya oke lah ya, dekat-dekat sini ya, 12.20. Resisten itu ada di dekat 1.300. Tadi kan udah kena. Ini saya bukan baru bikin loh, udah ada 1.300, 13.50 itu resistennya. Homet double bottom, coba kita lihat.
Bisa. Ini bisa aja double bottom, betul. Kalau kita lihat, dia akan membentuk double bottom kalau berhasil break 210, ya. Kalau dia bisa break 210, berpotensi bikin double bottom. Resistennya di 210. Kalau 210 break, potensi menguat dia kurang lebih sampai di area-area sini. 226. Ini untuk Omet. Raja, oke. Saya jujur udah lama nggak ngeliatin ini. Beberapa saham small caps 1-2 hari ini kan bergerak menguat ya. Mau itu Raja, kayak Aba, ini juga hari ini menguat. Biasanya Abanya menguat, Marinya juga nih. Ya kan, sama. Tapi balik lagi ya, market ini masih akan volatile, dan kalau teman-teman ingat, likuiditas ini kan sekarang very kering teman-teman ya untuk di market. Jadi mesti very selektif, nggak bisa kayak satu sektor naik semua naik, harus lebih selected aja kita pilih-pilih sahamnya. MDKA ini selama dia bertahan di sini kemungkinan masih akan saya twist ya di area-area situ. Telkom ini laporan keuangan kemarin agak turun, tapi sahamnya nggak turun karena sektornya adalah salah satu yang defensif. Ya, ini resisten harusnya support. Ini Telkom. Ini Telkom. Resisten di 4.200. Sebenarnya area entry menarik dekat-dekat sini nih. Ini karena MA-nya semuanya kan rata-rata tiga-tiganya dekat-dekat sini ya. Dekat 3.950, 3.970. Era ini laporan keuangannya coba kita lihat, belum keluar sih. Kayaknya sih belum keluar ya Era ya. Era laporan keuangan belum keluar, mungkin beberapa hari ke depan. Tapi market sini kayaknya mulai price in laporan keuangannya bisa cukup oke. Beberapa hari ini kan dia naik, resisten di 560. INKP ini jujur nggak begitu oke ya dari laporan keuangannya kemarin juga. Packaging bisnis mereka yang harusnya stabil itu justru turun, marginnya jadi agak kegerus. MKTR, ADMR belum ya, belum ada tanda-tanda perlawanan. Sebenarnya yang cukup menarik tuh ini teman-teman bisa perhatikan ini. Sektor telekomunikasi saya cukup demen ini di ISAT. Terus ini menarik. Ini sangat menarik. Saya tulis dekat sini. Teman-teman perhatiin, dekat-dekat sini itu dia selalu rebound. Rebound, ya. Kalau teman-teman bingung, daerah sini akumulasi aja. Ya, tapi kalau dia jebol dan tutup di bawah, oh ya ini spare lah 2460, spare sampai 2030, 2030. Itu di spare sampai di bawah situ. Area akumulasi teman-teman. Tebik. Kemarin Jumat dia juga baru ada crossing 2T, asing ada yang jual, yang beli kemungkinan ya pemegang saham terbesarnya si BDIA. Harganya di 2080. Jadi nggak di atas, nggak di bawah, ya di harga-harga ini aja. Ini cukup menarik.
SRTG. Saya sih skip ya. Banyak banget teman-teman saham-saham yang pergerakannya kayak gini-gini. Ini ada potensi ya, double bottom juga bisa. Saya balik lagi ya, market ini bakal masih cukup volatile beberapa hari ke depan, jadi nggak usah terlalu agresif. TOWR, nope, jelek, kurang oke. Saya prefer tebik ya teman-teman. Jauh lebih oke nih. KLBF tadi udah kita bahas, Antam sudah kita bahas, batubara. Batubara story-nya tinggal dari potensi dividen. Tapi Adaro kemungkinan dividennya juga bakal kurang lebih mungkin sama ya kayak tahun lalu dividen payout-nya. Tapi karena earnings-nya naik ya angkanya dividen per lembarnya pasti akan naik teman-teman. As simple as that. ESA besok ex dividen nggak bereaksi juga, ini sebenarnya kan masih di area sideways-nya ya teman-teman. Pewon sektor properti belum, ya Pakuan berhasil agak rebound masuk lagi ke ini area sideways-nya. SMRA ini juga belum cukup menarik. Habis properti semen-semenannya juga belum, ini masih turun, masih jebles. Ini kita hapus-hapusin aja, nanti kita gambar lagi. INTP, ini banyak amat ya support, ini masih resisten. INTP juga belum menarik. Medco, sideways. Kemungkinan sih ini masih akan sideways dulu di sini. MPPA, iya, tapi banyak teman-teman yang kayak gini ya, menguat signifikan. Tapi kita perlu lihat dulu sebenarnya beberapa hari ke depan. Daripada ini lebih menarik. Mereka ini customer base-nya kan menengah ke atas, lebih resilient, dan juga secara teknikal juga masih sangat stabil nih teman-teman. Ya, dekat-dekat area sini bisa untuk entry. Akra ini udah naik, ya udah kena TP kita juga. Saya sih nunggu agak pullback dulu. MPPA saya skip, mending mapi itu teman-teman. Satu lagi yang cukup menarik ya, itu ada di, coba kita lihat CBP. Ini ya, CBP, INDF itu tadi masih menarik. BRMS sudah belum ya tadi? Auto ini oke sebenarnya, tapi agak lelet. Ya, dia inverted hammer. Daripada autonya, ini sebenarnya ya ini masih menarik. Dekat-dekat ini kita waktu rekomendasiin dekat-dekat EMA-nya ya. Ini untuk Dharma. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Bagi yang ketinggalan bisa cek rekamannya ada di Instagram Trimegah Sekuritas ya. Thank you semua.